Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya teman-teman. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menumbuhkan tunas air yang banyak dan pertumbuhannya serempak. Oke, kita langsung lanjut. Jangan lupa simak videonya dari awal sampai selesai agar informasi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Nah, oke teman-teman. Jadi ada beberapa syarat untuk menumbuhkan tunas air agar tunas airnya itu keluar banyak, kemudian pertumbuhannya juga serempak ya teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman, yang sangat berpengaruh adalah genetik atau varietas dari cabai itu sendiri teman-teman. Jadi untuk genetik atau varietas itu setiap cabai itu biasanya berbeda-beda teman-teman. Ada yang memang dia mudah sekali tumbuh tunas airnya, dan ada pula yang memang sulit untuk tumbuh tunas airnya. Nah, jadi kalian harus cari beberapa referensi, bisa tanya-tanya ke teman yang lain bagaimana varietas A ini tunas airnya itu seperti apa, varietas B tunas airnya seperti apa. Nah, kemudian itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah nutrisi awal. Nah, untuk nutrisi awal ya teman-teman ya, usahakan adalah nutrisi yang diberikan agar tunas airnya itu keluar kemudian tumbuh dengan cepat. Nah, nutrisi awal itu yang paling awal sekali teman-teman ya, itu adalah di usia 5 hari setelah tanam atau sebelum tanam itu kalian harus kocor fosfat yang larut ya, larut dalam air dan cepat terserap ya. Kalau istilahnya itu saya itu bilang pupuk fast release. Nah, itu biasanya ditemukan di produk Ultradap teman-teman ya. Ultradap atau sejenisnya yang kandungan fosfatnya tinggi. Nah, itu kita berikan hanya sekali teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pertumbuhan akar itu makin banyak ya, makin banyak, kemudian memacu keluarnya tunas air yang banyak. Hanya memacu ya, memacu keluarnya tunas ya. Jadi yang harusnya keluarnya tunasnya itu hanya 1-2 itu bisa keluar lebih banyak. Dan itu hanya dilakukan sekali teman-teman. Selanjutnya itu kalian pemupukannya adalah tinggi nitrogen ya. Tinggi nitrogen itu kalau bisa nitrogennya yang nitrat ya teman-teman ya. Nah, itu untuk memacu pertumbuhan tunas air agar lebih cepat mengejar batang utama. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai dia masuk fase generatif itu kalian baru stop nitrogennya. Kalau masih fase vegetatif atau pertumbuhan itu kalian bisa genjot terus tuh nitrogen nitratnya teman-teman. Agar si tunas air itu cepat mengejar batang utama. Kemudian faktor yang ketiga adalah sinar matahari yang cukup ya teman-teman ya. Sinar matahari yang cukup yaitu sekitar 6 sampai 7 jam per hari untuk tanaman cabai. Nah, di sini akan saya berikan beberapa pembuktian ya teman-teman ya. Contoh tanaman kita sudah menanam genetik yang tunasnya memang tunas airnya memang banyak. Terus kita sudah memberikan nutrisi agar pertumbuhan tunasnya itu banyak dan cepat ya dan seragam. Kemudian yang ketiga ini adalah masalah di cahaya matahari. Nah, seperti yang saya sampaikan di bagian atas ini teman-teman, itu bersampingan dengan pohon karet ya, perkebunan karet yang kemarin ini daunnya banyak ya, tapi sekarang lagi trek teman-teman. Jadi banyak yang berguguran. Nah, posisi sinar matahari itu dia posisinya dari sana, teman-teman. Ya. Nah, jadi ini setiap pagi itu sampai menjelang siang di bagian atas ini tuh kekurangan sinar matahari, teman-teman. Jadi pagi itu dia nggak dapat sinar matahari. Alhasilnya teman-teman ya, itu batang utamanya cepat tinggi, kemudian tunas airnya lambat. Nah, ini adalah efek dari kekurangan sinar matahari. Ini kalau menjelang siang sampai sore dia biasanya sudah kena matahari. Nah, kalau kalian tanamnya itu banyak naungan, teman-teman ya, itu pasti akan batang utamanya akan tinggi dan tunas airnya itu akan jarang sekali. Dan biasanya tanamannya itu hanya tinggi aja, teman-teman, tinggi
dan batang utamanya aja yang membesar. Jadi tunas airnya hanya sedikit. Itu kalau terlalu banyak naungan ya teman-teman ya. Contoh yang seperti ini teman-teman. Nah yang di sini nih tunas airnya itu ya teman-teman ya, itu kecil. Nah ini contoh, ini batang utama teman-teman. Terus tunas airnya di sini nih. Nih, ini batang utama, tunas airnya di sini. Ini batang utama, tunas airnya di sini ya. Jadi tunas airnya itu nggak sanggup untuk mengejar si batang utama karena posisinya dia memang kurang sinar matahari. Dan ini rata teman-teman, seperti ini ya. Nih, ini tunas airnya di sini nih. Ini tunas airnya hampir nggak ada malahan, ya. Karena dia kurang sinar matahari. Nah, kita cek yang di bagian lebih ke tengah, yang dia bisa kena sinar matahari itu dari pagi ya, dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari, dia full terkena sinar matahari. Nah, nggak usah jauh-jauh teman-teman ya. Di sana itu biasanya sekitar 2 sampai 3 gulut itu terkena apa namanya? Naungan dari tanaman kebun karet. Kemudian kita lihat di sini. Di sini nih dia dari pagi sampai sore itu selalu kena sinar matahari. Contoh seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah batang utama. Ini batang utama. Di sini ada tunas air nih. Tingginya sama dengan batang utama. Kita lanjut lagi di sini. Ini batang utama. Kemudian ini batang utama. Ini tunas airnya, teman-teman. Nih di sebelah ini. Ini tunas air. Tunas air. Nah, sebelah sini tunas air. Nah, kita lagi tuh sebelahnya. Ini batang utama. Ini juga batang utama. Dan ini tunas airnya nih. 1, 2, 3. Di sini ada lagi 4 nih. Tingginya sama teman-teman ya. Jadi si tunas air dan batang utama itu tingginya bisa sama. Atau rata-rata lah, walaupun nggak semuanya, seenggaknya banyak yang sama tingginya. Nah, kalian lihat di sini semuanya seperti itu teman-teman. Semuanya seperti itu. Nih, tunas air nih teman-teman ya. Ini tunas air. Nah, semuanya sama. Ini tunas air juga, ini tunas air juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ketika kalian sudah tanam ya varietas yang tunas airnya memang bisa banyak, terus kemudian kalian sudah berikan nutrisi yang sesuai agar pertumbuhan tunasnya banyak dan cepat. Kemudian matahari sinar penyiraman sudah cukup. Insya Allah pertumbuhannya itu akan cepat ya teman-teman ya. Untuk tunas airnya itu akan cepat. Jadi bisa seperti ini. Nah begitu teman. Jadi kalian perhatikan ketiga faktor itu. Ketika kalian ingin mengharapkan tunas air yang banyak ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian tanamnya sistem pruning total, ya kalian nggak perlu mikirin bagaimana tunas air itu bisa banyak dan harus seragam gitu ya. Karena kalian sistem pruning total. Nah kalau dengan cara saya ini ya tetap harus kita pikirkan teman-teman. Jadi seperti itu. Oke ya, cukup sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian lain agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui. Dan jika ada kritik, saran atau masukan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.